Selamat pagi Ananda hebat. Apa kabar kalian untuk hari ini? Apakah kalian dalam keadaan yang baik Ananda? Ya, Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik ya. Dan Ibu berharap juga kalau sekarang kalian sudah siap untuk kita bersama-sama memulai pelajaran kita dari buku tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Dan hari ini kita masuk pada pembelajaran 3 dan 4. Yuk Ananda, kita belajar bersama ya. Ananda, sebelumnya kamu telah belajar langkah-langkah menulis puisi. Masih ingatkah kalian apa saja langkah-langkahnya? Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menulis puisi. Antara lain, menentukan tema puisi, menuliskan kata-kata indah yang sesuai tema, dan menyusun kata-kata tersebut ke dalam beberapa baris puisi. Ananda, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu telah menugaskan kalian untuk membuat sebuah puisi. Nah, hari ini kita akan kembali belajar untuk lebih memahami bagaimana cara menulis puisi yang baik dan benar. Ananda, Ibu merasa bangga melihat hasil karya kalian. Ada banyak sekali kata-kata indah yang kalian ungkapkan dalam baris puisi yang kalian buat. Nanti akan tiba saatnya Ibu meminta kalian membacakan hasil karya puisi kalian. Tapi nanti ya. Nah Ananda, pada pembelajaran ini kita juga akan kembali belajar tentang panjang benda. Kita akan menyelesaikan soal cerita tentang panjang benda. Untuk dapat menyelesaikan soal dengan tepat, Ananda perlu membaca soal dengan teliti. Nah, ingat kembali ya bahwa untuk satuan panjang 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nanti setelah selesai membaca soal, kita harus menentukan operasi hitung yang tepat untuk bisa menyelesaikan soal. Ingatlah, untuk menyelesaikan soal, atau Ibu ulangi ya, ingatlah untuk menyelesaikannya kita harus menyamakan semua satuan panjang terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu memberikan contoh soal bagaimana menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan panjang benda. Syafa mempunyai pita sepanjang 200 cm. Selma mempunyai pita sepanjang 3 meter. Berapa sentimeter panjang pita mereka berdua? Ingat, dalam menjumlahkan atau mengurangkan, apabila satuannya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Jadi kita ketahui bahwa dari soal tadi pita Syafa sama dengan 200 cm dan pita Selma sama dengan 3 meter. 3 meter sama dengan 300 cm. Ingat ya, jika tadi satuannya belum sama karena pita Syafa masih dalam sentimeter dan pita Selma dalam meter. Jadi kita samakan dulu satuannya. Karena yang ditanyakan adalah dalam satuan sentimeter, maka kita harus mengubah satuan yang dimiliki oleh pita Selma. Pita Selma sama dengan 3 meter. Kita ubah ke dalam sentimeter, maka pita Selma sama dengan 300 cm. Nah, panjang pita mereka berdua, maka kita jumlahkan pita Syafa ditambah pita Selma sama dengan
200 cm ditambah 300 cm sama dengan 500 cm. Nah, Ananda, untuk menyelesaikan masalah tentang panjang benda, berarti kalian harus membaca soal dengan seksama. Kemudian kalian tentukan operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan lupa untuk memperhatikan satuan panjang yang digunakan. Ananda, pada penugasan yang lalu, Ibu juga sudah menugaskan kalian untuk membuat sebuah kolase dari kertas warna. Nah, hari ini kita belajar untuk mengidentifikasi kolase dari bahan bekas. Salah satu cara menggunakan bahan buatan adalah dengan membuat karya melalui teknik kolase. Kolase adalah membuat karya dengan cara menempelkan potongan yang sudah dibentuk. Bahan yang digunakan untuk kolase adalah kertas atau plastik. Kamu dapat menggunakan kertas bekas seperti kertas koran atau majalah bekas. Jadi kalau pertemuan yang lalu, pada penugasan yang lalu, Ibu meminta kalian untuk membuat kolase dari kertas warna-warni. Ternyata Ananda, kolase bukan hanya bisa dibuat dari kertas warna-warni, tapi juga bisa dibuat dari plastik bekas, kemudian koran bekas atau majalah bekas. Jadi pertama yang harus kalian lakukan dalam membuat kolase adalah menggambar polanya dulu. Gambarlah pola kolase yang akan kamu buat di kertas. Kemudian bersihkan plastik bekas bungkus makanan ringan atau air dengan air ya. Jika kalian ingin menggunakan plastik bekas, dibersihkan dulu plastiknya, kemudian dikeringkan, dilap dengan tisu atau dengan lap. Kemudian potonglah plastik bekas tersebut sesuai dengan pola yang kalian gambar. Selanjutnya tempel dengan menggunakan lem. Begitu ya langkah membuat sebuah kolase jika kalian ingin membuat kolase dari plastik bekas. Ananda, pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Hari ini kita akan belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Ananda, jika dalam keadaan sulit, tentu kita memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Kita dapat melakukannya dengan mengucapkan permintaan tolong. Permintaan tolong harus diucapkan dengan santun dan lembut. Jika meminta tolong dengan santun dan lembut, orang yang dimintai bantuan akan bersedia membantu kita. Nah, Ananda, apakah kalian pernah meminta tolong? Ya, tentu ya. Nah, Ananda, hari ini kita juga akan belajar membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Pada pertemuan ini nanti Ibu akan menugaskan kalian membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Hiasan dapat dibuat menggunakan bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Kita dapat membuat karya hiasan bingkai foto. Apakah Ananda punya foto saat berlibur ke tempat wisata atau kampung halaman kalian?
Ya, jika kalian memiliki foto saat kalian berlibur, ibu meminta kalian hari ini membuat bingkai fotonya. Jadi, tugas kita hari ini adalah membuat bingkai foto, membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Nah, nanti foto yang kalian miliki akan kalian tempel pada bingkai foto yang kalian buat. Bagaimana cara membuat bingkai foto? Ya, membuat bingkai foto dapat menggunakan kardus bekas. Jadi nanti kalian cari kardus bekasnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bingkai foto dari kardus bekas yaitu kardus bekas, pensil, penggaris, gunting, aneka biji-bijian sebagai nanti hiasannya, kemudian lem, dan tali kasur. Tali kasur itu digunakan untuk menggantung nanti ya. Nah, langkah awalnya potonglah kardus dengan ukuran sesuai dengan foto yang kalian miliki. Biasanya ukurannya 30 cm kali 30 cm ya, agar menjadi seragam dengan teman kalian. Jadi nanti potonglah kardus dengan ukuran 30 cm dikali 30 cm. Jadi panjangnya 30 cm dan lebarnya 30 cm. Kemudian gambarlah garis tepi pada pinggir kardus dengan ukuran 5 cm. Jadi dibuat garis tepinya agar terlihat rapi. Kemudian buatlah pola pada garis tepi sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya, berilah lem pada garis tepi secara merata. Lalu, tempelkan biji-bijian sesuai dengan pola yang sudah kalian buat. Jadi biji-bijiannya bisa biji jagung, biji kacang kedelai, atau bisa dari beras atau bahan alami lainnya ya. Kemudian kalian juga dapat menambahkan taburan bubuk teh sebagai hiasan pada pinggir-pinggirnya. Nah, setelah itu langkah terakhir, bingkai buatanmu tadi kan sudah selesai, sudah jadi. Selanjutnya tempelkan foto terbaik kalian. Tempelkan pada kardus tadi, lalu gunakan tali kasur tadi, tali kur ya atau tali kasur pada sisi atasnya untuk menggantung. Nah, jadi deh bingkai foto kalian. Bisa ya, Ananda? Ya, Ibu berharap kalian anak-anak hebat Ananda yang hebat bisa membuat bingkai foto dari kardus bekas. Jadi tadi alat yang dibutuhkan yaitu kardus bekas, pensil, penggaris, gunting, aneka biji-bijian, lem, ada juga tali kur atau tali kasur untuk menggantungnya nanti. Nah, demikianlah Ananda pembelajaran kita untuk hari ini dari tema 5, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Ibu berharap pembahasan yang Ibu berikan dan penugasan yang Ibu berikan sudah jelas. Dan Ibu juga sangat berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi Ananda untuk membantu Ananda mempelajari, memahami materi dari buku tema 5 jilid 2C ini. Terima kasih Ananda, sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya.